Ustadz, saya masih baru hijrah, tapi saya masih suka merokok dan masih suka bermain musik. Tolong jelaskan dalil keharamannya supaya saya bisa meninggalkannya. Merokok hukumnya haram, ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri, tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat, dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata, ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak, ya, terserah saya. Enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang membunuh diri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Maka kalau ada orang bunuh diri, misalnya dia menusukkan besi ke dalam perutnya, maka dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan siksaan tersebut. Jangan dia berkata, ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu, titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan, ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau benda di luar tubuh kita saja tidak boleh kita rusak, apalagi tubuh kita. Dan semua dokter sepakat bahwasanya rokok itu merusak. Tanyakan dokter. Nanti kalau nanti ke rumah sakit lihat dokter, ada 100 mungkin apa? Racun, ya. Meskipun dokternya juga merokok, ya. Tapi dia tahu, kalau tanya dokter siapapun apa rokok, dia akan sebutkan ini racunnya, racun. Jadi yang pertama, tidak boleh kita memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri, di antaranya rokok. Dan betapa banyak ya orang apa yang merokok akhirnya kena kanker banyak sekali. Kalau ada yang bilang, Ustaz, ada orang juga merokok umurnya panjang. Ya atau tidak? Kita bilang seandainya dia tidak merokok akan lebih panjang lagi. Dan kedua, betapa banyak orang minum khamar enggak mati-mati. Orang-orang bule itu minum khamar enggak mati-mati enggak? Ya, buktinya bukan berarti kemudian kalau tidak mati berarti jadi halal. Enggak. Ya, banyak orang narkoba juga tidak mati-mati kemudian kita katakan halal. Jadi yang jelas kita tanya kepada para ahli, para dokter, mereka mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan menyebabkan kanker, ya. Iklannya sekarang sudah berubah. Dulu apa namanya? Rokok mematikanmu. Sekarang iklannya diganti ada bolong di sini. Enggak tahu maksudnya bolong buat taruh rokok atau gimana. sekarang bolong, ya. Ganti, pokoknya intinya menunjukkan itu berbahaya. Meskipun di atasnya gambar orang gagah, gambar cewek cantik, laki-laki pendaki gunung, ya, naik mobil mewah. Apa hubungannya dengan rokok? Saya juga nggak paham, ya. Coba suruh orang yang perokok naik gunung sama yang tidak merokok. Yang merokok pasti ngos-ngosan, ya. Jadi intinya rokok itu merusak tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua yang lebih berbahaya daripada ini, rokok mengganggu orang lain. Itu yang lebih berbahaya. Rokok itu menzalimi orang lain. Tatkala Anda merokok di sekitar orang lain, bisa mengganggu istri Anda. Istri Anda tiap hari tidur bau sama suami yang bau asbak, ya. Ya. Kemudian kasihan anak-anak. Dan benar ada kejadian kemarin anak kena kanker gara-gara apa? Bapaknya. Anak sakit gara-gara anak meninggal gara-gara bekas rokok bapak. Jadi kejadian. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita meninggal gara-gara suaminya perokok. Karena rokok pasif lebih parah daripada rokok aktif. Istrinya meninggal kanker gara-gara perokok, suaminya perokok. Jadi yang paling bahaya, yang kedua yang lebih bahaya adalah menzalimi orang lain. Dan saya termasuk orang yang tidak kuat kalau ada asap rokok. Kalau orang lain rokok, saya batuk-batuk, ya. Ya, saya pernah umroh sama istri saya, kemudian samping saya, istri saya batuk-batuk, nggak kuat. Ternyata sebelahnya orang merokok. Jadi rokok itu bisa masuk di sela-sela apa? Kemudian tembus di kamar sebelah. Istri saya sampai batuk, kepala pusing, dia tidak tahu, dia santai-santai saja. Sementara istri saya sesak napas, sampai kepala pusing, sampai nangis, saking banyak batuk, dia santai-santai saja merokok, nggak peduli. Jadi ini yang lebih berbahaya, ente zalim sama orang lain dan ente akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Jadi rokok mengumpulkan keharaman, dua keharaman, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Dan Nabi bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Taib, azan dulu, kita lanjutkan berikutnya. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, tadi yang pertama mengenai rokok, adapun yang kedua adalah mengenai musik. Musik hukumnya haram. Ini ijma ulama dan juga datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
la yastahillu aqwamun min ummati al-hirra wal hair wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan bir, ya, kemudian zina, kain sutra bagi lelaki dan alat-alat musik. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya alat musik hukumnya haram. Alat musik hukumnya haram. Mereka tidak mengecualikan kecuali duf. Dan itu pun dimainkan tatkala dalam acara-acara afrah seperti tatkala dalam kondisi Idul Fitri, Idul Adha atau dalam walimah pernikahan, ya maka boleh. Adapun selain daripada duf, rebana, maka alat-alat musik hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Dalilnya jelas. Dan ini ijma ulama. Oleh karena 4 mazhab semuanya mengatakan ijma ulama bahwasanya musik itu, alat musik itu hukumnya haram. Ada yang menyelisih seperti Ibnu Hazm, tapi dia menyelisih ijma karena ijma telah ada sebelum penyelisihannya. Dan dia menyelisih para ahli hadis, dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, sementara ulama hadis dari kurun demi kurun selanjutnya semuanya mensahihkan hadis ini, dan mereka lebih paham hadis daripada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian ditinjau dari selain dari dalil, dari kenyataan, bukankah musik benar-benar melalaikan, ya? Bukankah musik benar-benar melalaikan, ya? Lihat orang-orang pemusik, mereka kebanyakan dalam kondisi terlalaikan dari membaca Al-Qur'an, terlalaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak di antara mereka akhirnya tersiksa, mereka bunuh diri, kemudian suka dengar lagu-lagu cinta, suka dengar lagu-lagu tentang sifat wanita yang mereka hafal syair-syair tentang berkaitan dengan zina atau hal yang menuju kepada zina, ya. Kalau dikatakan ada musik-musik baik cuma sedikit, segelintir kecil dibandingkan dengan musik-musik yang haram, ya. Oleh karenanya ditinjau dari akibatnya saja sudah menunjukkan hukumnya haram, apalagi ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Maka saya sampaikan kepada akhi yang baru saja hijrahnya yang betul, ya, tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita mampu, ya. Bukan cuma antum saja yang pemusik, kawan-kawan kita banyak yang pemusik-musik luar biasa, ya, bahkan sampai thrash metal, ya, bisa meninggalkan musik-musik, apalagi cuma pemain musik kroco, ya.